Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Nindya Safira dengan NIM 10104240002 dari kelas TK 803. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang apa itu gerbang logika serta penerapannya pada dua studi kasus, yaitu studi kasus 1 dengan sistem keamanan pintu laboratorium dan studi kasus 2 yaitu optimasi jumlah gerbang logika. Sebelum kita masuk ke studi kasus 1 dan 2, kita harus tahu dulu apa itu gerbang logika. Gerbang logika merupakan suatu rangkaian yang memiliki satu atau lebih masukan jika inputnya 1 atau bernilai 5 volt dan input 0 atau 0 volt. Gerbang logika itu sendiri dianalisis dengan menggunakan aljabar Booleans sehingga gerbang logika dapat dikatakan sebagai rangkaian logika. Gerbang logika juga merupakan blok dasar dari suatu rangkaian elektronika digital. Jadi sebelum kita mempelajari rangkaian-rangkaian yang ada di elektronika digital, nanti kita harus tahu dulu dasarnya, yaitu gerbang logika. Gerbang logika juga memiliki 7 jenis, yaitu ada gerbang AND, gerbang OR, gerbang NOT, gerbang NAND, gerbang NOR, gerbang XOR, dan gerbang XNOR. Pada kesempatan kali ini, pada kedua studi kasus yang nanti kita akan bahas, kita hanya menggunakan gerbang AND dan gerbang OR. Apa sih gerbang AND dan gerbang OR? Kalau untuk gerbang AND, dia itu outputnya akan bernilai 1 jika inputnya memiliki nilai yang sama, yaitu 1. Karena persamaan logika dari gerbang AND itu adalah ia sama dengan A dikali B. Jadi kalau misalnya salah satu dari input itu jika hanya salah satu inputnya bernilai 1, maka outputnya akan 0. Karena kalau di rincian itu ibaratkan A itu 1, B itu 0, jadi kayak 1 kali 0 sama dengan 0. Jadi kalau hanya salah satu yang bernilai 1, maka outputnya akan 0. Kalau untuk tabel kebenarannya itu seperti yang ada di slide PPT ini. Kalau untuk gerbang OR itu, jika salah satu dari input yang bernilai 1, maka outputnya akan bernilai 1. Karena persamaan logika pada gerbang OR itu adalah ia sama dengan A plus B. Jadi kayak misalnya A bernilai 1, B bernilai 0, maka outputnya akan bernilai 1. Untuk selanjutnya kita akan langsung membahas studi kasus yang pertama. Studi kasus 1 yaitu sistem keamanan pintu laboratorium. Pada studi kasus 1 sistem keamanan pintu laboratorium ini, kita untuk rangkaian awalnya kita menggunakan gerbang AND, yang dimana kita ibaratkan sebagai input A itu kartu akses, input B PIN, dan input C sebagai sensor keamanan aktif. Jadi seperti yang aku sudah jelasin sebelumnya, jika salah satu input dari gerbang N itu bernilai 1, maka outputnya akan bernilai 0. Jadi kalau untuk studi kasus 1 ini, jika hanya input B atau misalnya PIN benar, maka sistem keamanan pintu laboratorium belum tentu aktif. Bukan belum tentu, tapi emang gak aktif. Karena persamaan logikanya itu kalau untuk studi kasus 1 ini, ya sama dengan A dikali B dikali C. Jadi sistem keamanan pintu laboratorium akan aktif jika A yaitu kartu akses valid dan B PIN benar serta C sensor keamanan aktif, maka sistem pintu keamanan laboratorium akan otomatis menyala. Untuk tabel kebenarannya seperti yang ada di slide. Untuk selanjutnya ada
studi kasus 1 tapi rangkaian modifikasinya, yang dimana kita menambahkan tombol tambahan yaitu D sama dengan tombol override. Karena pada studi kasus 1 rangkaian modifikasi kita menambahkan input D atau tombol override, maka kita menggunakan kombinasi dua gerbang logika, yaitu gerbang N dan gerbang OR, yang dimana gerbang N memiliki persamaan logika Y sama dengan A dikali B, dan gerbang OR memiliki persamaan logika Y sama dengan A plus B, yang artinya jika kartu akses pintu akan terbuka jika kartu akses valid dan PIN benar, maka pintu akan terbuka. Terus jika dalam keadaan darurat, jika petugas menekan tombol override dalam keadaan sistem keamanan aktif, maka pintu akan otomatis terbuka dengan persamaan logika, yaitu A dikali B plus C dikali D, yang dimana jika hanya tombol override yang ditekan atau hanya input D yang bernilai 1, maka output akan bernilai 0 atau pintu tidak akan terbuka. Tapi jika seperti yang aku bilang tadi, jika jika kartu akses valid dan PIN benar, maka pintu otomatis terbuka, dan jika tombol override dinyalakan dan dinyalakan pada sistem keamanan sedang aktif, maka pintu juga akan otomatis terbuka. Untuk rangkaiannya seperti yang ada di slide. Studi kasus 2 yaitu optimasi jumlah gerbang. Kita pada rangkaian awal kita menggunakan dua gerbang N untuk menghasilkan A, B, dan C yang akan digabungkan dengan gerbang OR untuk menghasilkan output Y. Output Y akan bernilai 1 jika 1 atau kedua hasil N bernilai 1. Jika A sama dengan 1, maka A, B, dan AC bisa aktif tanpa terlalu bergantung pada input B dan input C. Namun jika A sama dengan 0, maka hasil N akan 0, sehingga Y hanya bisa bernilai 1 pada bentuk sederhana ketika B dan C sama-sama bernilai 1. Untuk persamaan logika dari studi kasus 2 optimasi jumlah gerbang, rangkaian awal itu adalah A plus B dikali A plus C, yang dimana jika output Y akan bernilai 0 jika salah satu B atau C bernilai 1. Terus kalau output Y sama dengan 1 itu jika input A bernilai 1 atau input A dan C bernilai 1 atau input A dan B bernilai 1. Untuk rangkaiannya seperti yang ada di slide. Kita memasuki bagian akhir dari studi kasus 2, yaitu penyederhanaan rangkaian awal menggunakan aljabar boolean. Karena persamaan logika untuk rangkaian awal yang sudah diketahui, yaitu Y sama dengan A plus B dikali A plus C, maka sifat distributifnya itu adalah Y sama dengan A dikali A plus C ditambah B dikali A plus C. Terus kita uraiin, Y sama dengan A dikali A ditambah A dikali B ditambah A kali C ditambah D kali C. Karena A dikali A sama dengan A, maka Y sama dengan A ditambah AB ditambah AC ditambah BC. Untuk hukum absorpsinya berarti A ditambah AB sama dengan A ditambah AC sama dengan A. Berarti persamaan logika yang kita dapat untuk rangkaian sederhana ini adalah Y sama dengan A plus BC atau A plus B dikali C. Untuk tabel kebenaran dari rangkaian sederhana ini sebenarnya tidak terlalu jauh beda dari rangkaian awal. Hasilnya akan tetap sama, yang dimana jika salah satu dari B dan C itu bernilai inputnya bernilai 1, maka outputnya akan tetap bernilai 0. Tapi jika input A nya bernilai 1, maka outputnya akan bernilai 1. Jika input A dan C nya bernilai 1, maka outputnya akan bernilai 1.
jika BC inputnya bernilai 1, maka outputnya akan bernilai 1 juga. Pada studi kasus 2 ini, kita memiliki perbandingan antara rangkaian awal dan rangkaian sederhana, yang dimana pada jumlah gerbang yang digunakan, rangkaian awal itu menggunakan 3 gerbang, yaitu 2 gerbang AND dan 1 gerbang OR. Sementara untuk rangkaian sederhana, itu kita hanya menggunakan 2 gerbang, yaitu 1 gerbang AND dan 1 gerbang OR. Untuk rangkaiannya sendiri, itu kan rangkaian awal itu lebih banyak komponen yang digunakan, kayak dari gerbang logika yang digunakan saja itu sudah 3. Sementara untuk gerbang logika dari rangkaian sederhana itu yang digunakan hanya 2, sehingga tidak terlalu banyak komponen yang ada di breadboard, sehingga menghindari terjadinya wiring atau ketidaktepatan pada saat merangkai. Jadi untuk kesimpulannya, untuk studi kasus 2 itu jelas rangkaian awal itu lebih sederhana dibandingkan dengan rangkaian awal, karena penggunaan jumlah gerbang yang lebih simpel dan gak ribet, serta cara kerjanya juga lebih mudah dimengerti dan lebih gampang. Untuk penjelasan pada gerbang logika studi kasus 1 dan studi kasus 2 saya akhiri. Tapi sebelum saya akhiri, saya memiliki video untuk hasil simulasi dari studi kasus 1 dan studi kasus 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada rangkaian studi kasus 1 yang awal itu hanya menggunakan gerbang N dengan 3 push button sebagai 3 input, yaitu input A-nya itu adalah kartu akses, input B-nya itu adalah PIN, dan input C itu adalah untuk sensor keamanan aktif. Karena gerbang N memiliki persamaan Y sama dengan A dikali B, maka lampu akan menyala hanya jika 3 push button ditekan sekaligus bersamaan. Pada studi kasus 1 modifikasi ini, kita menggunakan gerbang AND dan gerbang OR untuk persamaan logika Y sama dengan A dikali B ditambah C dikali D, yang dimana kita menambahkan 1 push button untuk input D sebagai override. Jika input A dan B bernilai 1, maka outputnya akan bernilai 1. Jika input C dan D bernilai 1, maka outputnya akan 1. Tapi jika hanya salah satu input bernilai 1, seperti hanya B atau C, maka outputnya akan tetap 0. Untuk rangkaian studi kasus 2, optimasi jumlah gerbang, rangkaian awal itu kita menggunakan gerbang OR dan gerbang AND dengan 3 push button atau sebagai 3 input dengan persamaan logika, yaitu Y sama dengan A plus B dikali A plus C. Untuk rangkaian studi kasus 2, rangkaian sederhana, terlihat di sini pada penggunaan jumpernya itu lebih sedikit, yang dimana kita hanya menggunakan gerbang AND dan gerbang OR dengan input yang sama, yaitu 3 buah.